sudah mengkonfirmasi dan juga mengundang saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kepada saudaraku yang sedang menonton melalui channel YouTube, saya ucapkan juga selamat pagi dan semoga kita semua berbahagia. Suki Hontu. Mari kita sama-sama kembali beranjali. Kita kembali menghormat kepada para Buddha dengan mengagungkan, memanjatkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe satta bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ibu bapak saudara-saudari, senang sekali saya bisa hadir kembali pada puja bakti Wihara Punya Sampaya pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Tentu saja ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, karena apa, kita masih bisa berkumpul melakukan puja di ruang Dhammasala ini. Walaupun saudara-saudara kita yang menyaksikan dari rumah maupun dari tempat-tempat mereka berada. Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah hampir setahun ya, pandemi ini melanda dunia dan bahkan Indonesia. Tentu banyak perubahan yang terjadi, termasuk perubahan puja bakti. Kita harus saling menjaga jarak dan juga kita sama-sama menjaga diri. Tidak banyak wihara yang sudah buka di bulan Bapak. Kami di Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia pun membatasi dan juga terus mengimbau kepada JPO wihara yang membuka puja bakti agar terus melakukan protokol kesehatan. Salah satu efek dari adanya pandemi ini tentu saja ada efek yang bukan hanya negatif, tapi juga ada yang positif. Karena memang positif dan negatif itu kadang suka bergantian datang pada hidup kita. Seperti pada pagi hari ini, kalau dahulu puja bakti tidak live dari media sosial, sekarang ada juga beberapa wihara yang menggunakan live streaming agar puja bakti juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Ibu bapak saudara-saudari, tentu saja live seperti ini menjadi perhatian untuk bukan hanya umat dari Wihara Punya Sampaya. Ketika ditayangkan secara live, bahkan umat saudara-saudara kita pun ikut mendengarkan. Bukan hanya umat dari kalangan Buddhis, bahkan saudara-saudara kita bisa melihat tayangan ini pada pagi hari ini dan saat ini. Maka dari itu, bagi para penceramah yang diundang, pandita yang diundang, harus senantiasa menjaga kewaspadaannya dan kehati-hatiannya ketika berbicara. Jangan sampai apa yang diucapkan, jangan sampai apa yang disampaikan menjadi sebuah kekeliruan, bahkan menimbulkan perbedaan pandangan dan persepsi. Beberapa wihara yang sudah menyelenggarakan live streaming seperti ini
Apakah ada wihara-wihara lain yang memang selain dua wihara itu menyelenggarakan puja bakti secara offline dan juga secara online? Ada, Bapak dan Ibu. Bahkan karena puja bakti online seperti ini, para romo bisa dapat ceramah dari rumah. Belum lama saya juga diundang untuk mengisi ceramah untuk muda-mudi wihara se-Indonesia. Salah satunya adalah menyampaikan dharma di Wihara Jayapura. Karena pandemi ini saya bisa menyampaikan dharma sampai dengan ke Papua. Karena apa? Karena pandemi. Nama wiharanya bagus sekali, Ibu dan Bapak ya. Nama wiharanya Aryama. Kalau di Tangerang, Wihara Aryama ada di Daung, tempat saya belajar dharma ketika kecil dan remaja. Wihara ini dekat laut, Ibu dan Bapak. Jadi walaupun saya belum pernah ke Papua, tapi saya bersyukur, saya beruntung bisa menyampaikan dharma untuk muda-mudi Wihara Aryama Papua Barat. Saat ini Wihara Aryama di bawah binaan Bante Abhayananduk. Karena wilayah Papua itu menjadi wilayah yang memang menjadi perhatian Sangga Theravada Indonesia agar dapat menjadi pembina dan juga terus dibina. Ibu, bapak, saudara-saudari, sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang mau saya sampaikan. Judulnya hari ini adalah 4 langkah agar bahagia. Kalau kita mengacu kepada satu pertanyaan, apa harapan manusia? Tentu saja harapan manusia ingin bahagia. Betul? Kenapa ingin bahagia? Karena tidak ada orang yang mau menderita. Tema-tema judul-judul tentang penderitaan itu biasanya sangat sedikit. Walaupun memang realitanya penderitaan itu datang silih berganti. Sama seperti kebahagiaan. Ada 2 sudut pandang ketika kita mau menyampaikan dharma. Bisa dari sudut pandang penderitaan, bisa juga dari sudut pandang kebahagiaan. Ini seperti koin yang mempunyai 2 mata, 2 sisi. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan dharma bagaimana caranya kita supaya bahagia. Karena kalau kita bisa bahagia, penderitaan akan berkurang, bahkan kebahagiaan akan kita raih. Ibu, bapak, saudara-saudari, banyak sekali orang ingin bahagia, tapi kadang-kadang tidak tahu bahagia itu apa dan bahagia itu seperti apa. Di masyarakat katanya kalau bahagia itu banyak uang. Uangnya sampai segini nih, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi kalau orang banyak uang, materi berkelimpahan, hartanya sangat banyak, katanya bisa bahagia. Padahal belum tentu. Banyak orang-orang yang berkelimpahan materi tapi belum bahagia. Bahkan bukan bahagia tapi sebaliknya menderita. Mikirin kalau belum punya uang bagaimana caranya dapat uang. Kalau udah dapat uang mikirin bagaimana supaya uangnya lebih banyak. Bahkan bukan menggunakan cara-cara yang benar, menggunakan cara-cara yang kurang baik. Ini persepsi yang banyak di masyarakat. Berkelimpahan harta, uangnya sangat berlimpah, itu menjadi ukuran kebahagiaan. Tapi Ibu dan Bapak, ada juga yang menganggap romo itu kurang tepat. Bahagia itu kalau saya bisa memberi romo. Nah, ya seperti di gambar. Kalau kita bisa melihat, Ibu dan Bapak, orang yang memberi itu adalah orang yang bahagia. Ini menjadi kontras. Yang satu mengumpulkan, yang satu melepas. Betul? 2 gambar ini adalah 2 gambar yang berbeda, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah mengumpulkan, dan yang kedua adalah melepaskan. Ini pandangan di masyarakat tentang kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, apa kebahagiaan Anda? Apa kebahagiaan Ibu dan Bapak? Setiap orang tentu mempunyai kebahagiaan yang berbeda-beda. Dalam agama Buddha, Ibu dan Bapak, kita mengenal 3 jenis kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah tentu kebahagiaan duniawi.
Kebahagiaan duniawi adalah ketika ibu dan bapak bahagia secara dunia, enak makan, enak tidur, ya, mendapatkan penghasilan yang baik, bekerja di tempat yang baik, usahanya lancar, rezekinya lancar, ya. Bahkan, ya, ibu bapak punya anak-anak yang baik, punya keluarga yang baik, itu semua adalah kebahagiaan dunia. Apakah ada romo kebahagiaan setelah kebahagiaan dunia? Ada, ibu dan bapak, yaitu kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan surgawi ini saya sampaikan bahwa kebahagiaan yang memang kita rasakan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Kebahagiaan yang memang diharapkan setelah kematian itu datang kepada kita. Banyak orang berbuat baik, bertekad supaya usianya panjang, tapi juga ada yang bertekad, semoga nanti ketika saya meninggal dunia, andai kata saya belum mencapai kesucian, saya terlahir di alam bahagia. Betul? Ya. Bahkan para pandita upacara kalian juga sering mendengar ketika pembacaan parita Manggala, semoga mendiang terlahir di alam bahagia. Itu adalah harapan kita semua. Kalau ditanya siapa di sini yang setelah kematiannya mau lahir di alam yang menderita, tentu tidak ada. Ketika orang ditanya, kemana kamu setelah kematian? Ketika belum mencapai kesucian, kita berharap kita bisa terlahir di alam bahagia. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan surgawi. Tapi ibu dan bapak, baik kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan surgawi tetap mengalami yang namanya perubahan, tetap yang mengalami yang namanya anicca. Kalau kita sudah belajar dhamma, kita tahu itu. Dua kebahagiaan ini sifatnya tidak tetap. Suatu saat orang yang terlahir di alam bahagia pun bisa kembali terlahir lagi sesuai dengan apa yang dia lakukan di masa yang lalu. Ada kebahagiaan yang ketiga, ibu dan bapak, yaitu kebahagiaan nibbana. Kebahagiaan nibbana ini adalah tujuan dari umat Buddha, cita-cita dari umat Buddha, cita-cita dari kita semua. Betul? Bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah dengan duduk di sini, mendengarkan dhamma di rumah, dan terus praktek dhamma. Apakah bisa Romo? Optimis kita bisa mencapainya, optimis kita bisa meraihnya, kalau kita tahu caranya. Kebanyakan orang tidak tahu caranya. Kalau kita tidak tahu caranya, tidak akan mungkin kita bisa sampai. Maka dari itu, dengan belajar dhamma, dengan praktek dhamma, kita bisa meraih kebahagiaan nibbana. Inilah 3 jenis kebahagiaan dalam agama Buddha. Itu kembali kepada pilihan daripada bapak dan ibu. Mau memilih yang mana? Romo, saya mau 3-tiganya. Bagus ibu dan bapak. Romo, saya mah 2 aja, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan surgawi. Silakan ibu dan bapak. Buddha hanya menunjukkan jalan, kita sendirilah yang mau memutuskan, mau melakukan atau tidak. Selanjutnya ibu dan bapak, kenapa orang tidak bahagia? Kenapa orang tidak bahagia? Pak, barangkali bapak bisa bantu. Kenapa orang tidak bahagia? Banyak keinginan. Bagus, banyak keinginan. Tapi sebelum banyak keinginan, ya, survei yang pertama, kenapa orang tidak bahagia? Karena dia salah memaknai tentang kebahagiaan. Salah memaknai kebahagiaan, maka dia tidak bahagia. Ia merasa bahagia itu kalau saya mendapatkan. Saya bahagia itu kalau saya bisa melepaskan. Saya bahagia itu kalau saya sudah punya sesuatu. Bahagia itu kalau suami saya nurut kata saya. Bahagia itu kalau anak saya menjadi anak yang baik. Bahagia itu kalau rumah saya sudah besar, tidak kontrak lagi.
Jadi menggantungkan kebahagiaan di luar itu adalah salah makna dalam kebahagiaan. Kalau ibu bapak ya merasa saya bahagia kalau orang tua saya terus sehat, itu pun bagian dari salah memaknai kebahagiaan. Karena apa? Karena kita menggantungkan kebahagiaan di luar. Bahkan dikatakan dalam salah satu tulisan seorang biku bagus sekali, sebenarnya kebahagiaan itu tidak rumit. Bahagia itu sederhana. Kita yang membuat rumit kebahagiaan itu. Merasa kebahagiaan itu nanti didapatkannya bukan saat ini sedang kita duduk. Ibu bapak saudara-saudari salah memaknai kebahagiaan menjadi orang tidak bahagia. Misal anak kecil ya, misalnya di sini ada yang hadir nih, Dede ya. Dede ada mamanya? Ya, mamanya. Ya. Kadang banyak orang tua ibu memaksakan kehendak orang tua sehingga anaknya pengen seperti apa yang diharapkan. Ketika tidak tercapai apa yang diharapkan, orang tua menderita. Kamu belajar, kamu kalau nggak belajar nanti begini. Nanti udah belajar rajin-rajin, ya dapat nilainya misalnya pas-pasan. Waduh, gimana ya? Orang tua menderita. Kadang anak juga suka dapat bonus. Bonusnya dinyanyiin. Ya, bahkan ada yang bukan hanya dinyanyiin, tapi dipukul. Ya, itu yang tidak diharapkan. Berharap nanti anaknya jadi orang pandai. Kalau jadi anak pandai bisa terus sekolah sampai dengan mungkin apa yang dicita-citakan. Nanti kalau tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang terjadi? Menderita karena merasa kebahagiaannya ada di anak. Seperti itu. Punya pasangan ya, katanya punya pasangan itu bahagia, upacara kawinnya, padahal belum tentu ya. Belum pasti. Bisa jadi punya pasangan makin menderita. Belum lama saya mendengar ceramah. Bagus sekali. Jangan kepo kalau kita punya suara, punya bibir ini. Jangan kepo kalau kita punya pemikiran. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita kepo, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Kadang-kadang suka kepo, ketemu orang, kapan punya pacar? Ya, udah punya pacar kapan kawin, ya, udah kawin kapan punya anak, udah punya anak satu kapan punya anak dua. Nah, kadang-kadang kita kepo ibu dan bapak. Padahal keponya kita belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Mungkin kita merasa perhatian, tapi harus hati-hati ibu dan bapak bahwa apa yang kita ucapkan bisa jadi menjadi ucapan yang menyakitkan bagi orang lain. Makanya saya kalau ketemu orang nih, ya apapun kondisinya, hati-hati sekali kalau menanya. Ada yang sedang berduka, ada yang mungkin sedang berpisah, hati-hati, jangan kepo kita seperti itu. Itu yang pertama, salah memaknai kebahagiaan. Yang kedua, betul kata Bapak, kenapa orang tidak bahagia? Karena tidak terpenuhi keinginan. Keinginannya bahkan kebanyakan. Dalam ceramah sebelumnya saya sampaikan, kenapa orang tidak bahagia? Karena banyak keinginannya. 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali. Sehingga kalau tidak tercapai keinginannya, orang itu menderita. Segala sesuatu ibu dan bapak, kalau tidak tercapai, bisa jadi sebuah penderitaan. Apakah boleh Romo punya banyak keinginan? Silakan ibu dan bapak. Kalau ibu bapak bisa mencapainya sesuai dengan kemampuan dan tidak menderita ketika tidak berhasil mencapainya. Betul? Maka dari itu hati-hati dengan yang namanya keinginan. Bahkan Buddha sudah mengatakan dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, yang pertama adalah duka, yang kedua adalah sebab dari duka. Duka samudaya atau sebab dari duka adalah tidak lain adalah tanpa nafsu keinginan yang rendah. Maka dari itu hati-hati kalau kita punya keinginan. Kalau kita punya keinginan itu bisa merusak, keinginan itu bisa menghancurkan.
Kalau dia dapat, dia kepengen lagi. Kalau tidak dapat, bisa jadi keinginan itu berubah menjadi sebuah kebencian, ingin menghancurkan, ingin menyakiti objek yang ada di depan kita. Ibu bapak saudara-saudari, inilah dua besar kenapa orang tidak bahagia. Yang pertama salah memaknai kebahagiaan, yang kedua terlalu banyak keinginan atau keinginannya tidak pernah terpenuhi. 4 langkah agar bahagia. Bagaimana caranya supaya bahagia? Kita harus tahu dulu apa itu bahagia. Sekarang kan artinya beda-beda nih bahagia. Dari awal saya belum kasih definisi apa itu bahagia. Bahagia menurut perspektif Buddhis dan Bapak. Ya. Apa itu? Bahagia adalah ketika kondisi kita mampu membersihkan kotoran batin. Ini luhur sekali pandangannya. Definisi bahagia ini sangat halus, sangat baik sekali, sangat lembut sekali. Bahagia itu ketika kondisi kita mampu membersihkan kotoran batin. Romo sulit membersihkan kotoran batin, minimal kita mengurangi kotoran batin. Kalau suatu hari nih ibu bapak melakukan aktivitas apapun, ibu bapak berkurang keserakahannya, berarti ibu dan bapak bahagia. Kalau suatu hari nih ibu bapak ada satu kondisi, tadinya benci sama orang, terus jadi memaafkan, itulah sebenarnya bahagia. Tadinya ibu bapak nih tidak mengerti dharma, udah tahu salah, masih kita lakukan. Pada satu momen ibu bapak sudah mengerti dharma, udah tahu salah, akhirnya ibu bapak tidak lakukan. Sebenarnya itulah bahagia. Jadi bahagia itu adalah ketika kita bisa membersihkan kotoran batin. Kotoran dari apa? Dari loba, keserakahan. Dari mana? Dari dosa, kebencian. Dari mana lagi? Dari moha, kebodohan batin. Kalau ketiga hal ini kita bisa kurangi, kita bisa hilangkan, bahkan itulah yang disebut dengan kebahagiaan nirvana. Konsepnya seperti apa ibu dan bapak? Ketika loba dosa moha ini kita tekan, maka sebenarnya itulah bahagia. Tapi sebaliknya, ketika loba dosa moha itu dikembangkan, ketika loba dosa moha itu ada di dalam diri kita, bahkan menguasai nama rupa ini, menguasai jasmani ini, menguasai batin ini, maka itulah yang disebut dengan penderitaan. Diam dari kenapa kita terlahir lagi, karena 3 sumber ini. Kalau ada yang tanya, Romo kenapa saya masih jadi lahir lagi, tidak lain dan tidak bukan kita masih punya yang namanya loba, dosa, dan moha. Kalau orang yang sudah tidak punya loba, dosa, dan moha, tidak akan terlahir lagi. Kita masih memiliki akar-akar yang disebut dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Maka dari itu ibu dan bapak, apa yang kita lakukan setiap minggu puja bakti, apa yang kita lakukan setiap saat dalam aktivitas kita, ingat, kita hidup ingin bahagia, maka kurangi namanya keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Kalau kita mau bahagia. Nah, bagaimana caranya agar kita mau bahagia, Romo? Kayaknya kalau misalnya mengurangi keserakahan, kebencian, kebodohan batin itu masih terlalu abstrak, terlalu luas. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya agar kita bahagia. 4 langkah sederhana. Ini juga menjadi tujuan kita datang ke tempat ini mendengarkan dhamma. Yuk kita belajar introspeksi diri. Kalau saya kurang bahagia, bisa jadi saya kurang nomor 1. Kalau saya kurang bahagia, bisa jadi saya kurang nomor 2. Kalau saya kurang bahagia, bisa jadi saya kurang nomor 3. Dan kalau saya kurang bahagia, siapa tahu saya kurang melakukan nomor 4. Yang pertama, kenapa orang tidak bahagia dan bagaimana caranya supaya mau bahagia? Dia harus memiliki rasa syukur dan rasa puas diri. Betul? Iya.
Kenapa orang tidak bahagia? Karena orang tidak punya rasa syukur, Ibu dan Bapak. Seseorang tidak punya rasa puas atas apa yang dimiliki, sehingga orang itu terus mencari, mengejar, dan mengejar. Kalau orang punya rasa syukur ya, syukur nih jasmani ini masih bisa punya bakti, syukur jasmani ini masih bisa melihat, syukur tangan ini masih bisa berbuat baik, syukur mulut ini bisa bersuara melantunkan ucapan-ucapan yang baik. Berarti memang kita pantas dan layak untuk berbahagia. Bersyukur punya orang tua yang baik, bersyukur punya anak yang baik, bersyukur bisa punya bakti di punya sang. Sementara orang-orang mungkin tidak bisa punya bakti karena menderita sakit. Bersyukur kita semua tidak dikarantina nih, ya. Bersyukur, kenapa? Karena kita masih memiliki kesehatan yang baik. Bagi yang umat saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang menderita sakit karena terpapar corona atau COVID, semoga mereka lekas sembuh. Karena itu kondisi yang memang mungkin kita tidak bisa lakukan. Aku wajar mengalami usia tua dan aku wajar mengalami sakit. Seperti itu. Miliki rasa syukur, Ibu dan Bapak, karena kita masih punya waktu untuk berbuat kebajikan. Miliki rasa syukur dan miliki rasa puas. Di dalam ajaran Buddha dikatakan di dalam Dhammapada, sungguh sulit dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit dilahirkan jadi manusia. Banyak makhluk-makhluk setelah kehidupan manusia ini yang terlahir di alam-alam yang menyedihkan. Di 4 alam menderita. Alam binatang, alam raksasa, alam hantu, dan alam neraka. Maka dari itu, menjadi seorang manusia adalah sebuah rasa syukur yang harus kita miliki. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Kalau kita masih bisa makan, ya Pak ya, masih bisa makan sehari 3 kali, ya masih ada dapat penghasilan gitu kan, kita masih punya rasa syukur. Bayangkan, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang sangat sulit kehidupannya. Karena apa? Karena memang kondisi memungkinkan, ia mengkondisikan mereka mempunyai kehidupan yang sangat sulit. Miliki rasa syukur. Yang ketiga, sungguh sulit mendengarkan ajaran benar. Tidak mudah Ibu dan Bapak mendengarkan ajaran benar, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Walaupun Buddha sudah parinibbana, tapi kita masih bisa hari ini berpuja bakti, mendengarkan ajaran Dhamma dari Sang Buddha, dan juga kita bisa mempraktekkan Dhamma. Ibu bapak saudara-saudari, maka dari itu miliki rasa syukur dan rasa puas yang pertama. Ingat pesan saya, kalau misalnya kita kurang bahagia, mungkin kita kurang rasa syukur dalam hidup ini, mungkin kita kurang rasa puas dalam hidup ini, ingin lagi, sehingga kita tidak bahagia. Apa yang kedua Ibu dan Bapak? Langkah yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kita harus banyak memberi, bukan meminta. Sering saya sampaikan kepada para pasangan pengantin sebelum menjadi pasangan suami istri, kalau mau bahagia berusaha memberi, jangan menuntut. Ya, jangan meminta. Kalau meminta, menuntut bisa jadi penderitaan, bisa jadi bukan kebahagiaan. Memberi dengan apa, Romo? Beri maaf. Kalau kita punya banyak musuh di luar sana. Beri apa? Beri bantuan, pertolongan dengan tangan, dengan kaki kita. Beri apa? Beri bantuan kalau kita punya materi. Romo, materi nggak punya. Ya minimal kita punya apa? Punya suara, punya mulut nih buat ngomong. Semoga engkau bahagia. Semoga engkau bahagia. Betul? Bahkan ada satu anekdot, ya saya pernah dengar dari seorang Romo juga. Walaupun ini kecil tapi buat saya menarik.
Andai kata misalnya Dede ini, contohnya Dede karena Dede paling kecil ya. Dede mau kebaktian, tapi mama lupa kasih uang buat berdana misalnya. Terus apa yang harus Dede lakukan? Dede berusaha bantuin, mimpin lagu, ya, mungkin mimpin parita, mungkin ya jadi pembawa acara, itu udah bagus. Terus apa lagi? Aduh, karena Dede nggak punya uang buat berdana, ketika ada orang berdana, Dede bilang apa? Sandu. Dede ikut bahagia atas perbuatan baik yang orang lakukan. Itu juga kebajikan. Bukan sembarangan kebajikan. Kadang banyak orang, ibu dan bapak, ketika orang berbuat bajik, bukan untuk berbahagia. Ya, kadang yang muncul kadang-kadang iri hati. Kok dia dana ya, misalnya gitu kan? Jangan-jangan ada apa-apanya gitu. Orang curiga kadang-kadang begitu. Tapi kalau misalnya kita punya pikiran yang positif, andai kata kita tidak mampu berdana, ada orang berdana, kita bermudita cita. Semoga dia bahagia. Kita ikut bahagia. Ya kadang-kadang upacara salinan juga sering dapat WA ya, BC ya. Siapa yang mau dana acara ini. Andai kata kita tidak bisa memberi dalam bentuk materi, kita ikut berbahagia, bermudita cita pada saat itu. Semoga berbahagia. Tapi Romo, apakah begitu terus? Enggak. Kalau kita punya kesempatan berbuat baik, mari kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu penting, ibu dan bapak. Ya. Nah, seperti yang dikatakan, menerima bisa bahagia, memberi jauh lebih bahagia. Coba. Memberi jauh lebih bahagia ketimbang kita bisa menerima. Romo menerima bagus. Kenapa? Ya karena kita memberikan kesempatan orang berbuat baik. Tapi ketika kita bisa memberi, kita bisa jadi jauh lebih bahagia. Berusahalah banyak memberi. Dalam ajaran Buddha, penting sekali kita memberi. Contohnya apa? Sejak zaman Buddha, ya dari zaman Buddha sampai sekarang, memberi itu menjadi ajaran yang luar biasa dalam ajaran Buddha. Bahkan kalau lihat foto ini ya, ada umat Muslim mau berdana kepada Bhikkhu Sangha, mau berdana berpindah patah lantainya, umat senang ya. Dan kita coba. Bahkan di zaman Buddha ada bukan hanya manusia, monyet pun ingin memberi. Ya, binatang pun ingin berbuat baik kalau dia mengerti manfaat dari sebuah pemberian. Jangan ragu-ragu ibu dan bapak untuk memberi, karena memberi itu bisa bahagia. Ibu bapak saudara-saudari, latihan melepas, latihan memberi. Karena pada latihan melepas, latihan memberi, maka kita bisa bahagia. Orang yang tidak bahagia setelah kematian biasanya orang yang melekat, orang yang tidak bisa melepas apa yang dia miliki. Goncangan batinnya jauh lebih besar ketika orang tidak bisa melepas dirinya. Tapi kalau seseorang ini sudah di ujung kematian, dia mau melepaskan dirinya, dia mau melepaskan semua yang dia miliki, karena pasti lepas. Dia bisa punya kerelaan, maka kebahagiaan dekat dengan diri. Kadang-kadang saya suka mengamati Pak Ibu, kenapa orang sulit meninggal. Analisa saya salah satunya karena kerelaannya yang kurang. Jadi kita sudah diajarkan kalau kita mau bahagia setelah kehidupan ini, kita harus rela melepas. Termasuk nanti di ujung kematian kita harus rela. Kan sulit mengingatkan orang yang sudah mau meninggal, ya. Misalnya ada umat mau meninggal, terus saya datang, terus saya bilangin, udah Pak, lepasin aja. Ya, belum tentu sadar gitu. Siapa tahu lagi kondisi koma, itu kan sulit mendengar gitu kan. Nah ini lagi pada sadar nih, diingatkan sejak sekarang. Karena bisa jadi ini juga ingatan buat saya. Karena kalau saya mau meninggal, saya ingat apa yang saya sampaikan di dunia sampaikan. Harus rela. Bukan hanya nafri, tapi badannya harus rela. Seperti itu. Orang yang tidak rela
bisa jadi meninggalnya sulit, bisa jadi setelah meninggal karena kemelekatan yang begitu luar biasa, ia terlahir di alam-alam yang menyedihkan. Seperti itu. Ibu bapak saudara-saudari, sudah dua. Yang pertama memiliki rasa syukur dan rasa puas, yang kedua berusaha memberi, bukan meminta. Yang ketiga adalah kita senantiasa mengendalikan diri. Kalau ingin bahagia, coba berusaha mengendalikan diri kita. Dengan cara apa? Menjaga indria kita. Indria ada berapa Romo? Indria dalam agama Buddha ada 6. Landasan indria. Ada mata, landasan mata. Ada landasan telinga, ada landasan hidung 3, ada landasan lidah 4, ya, ada landasan sentuhan, dan yang keenam landasan pikiran. Hati-hati sekali, jangan sampai mata melihat kontak muncul yang namanya kebencian. Mata melihat kontak muncul keserakahan. Betul? Telinga nih, tetangga ada yang kena COVID, wah langsung berubah tuh. Ya, karena kontak mata dengan kontak perasaan sangat cepat sekali. Ya, pikiran juga begitu. Karena pikiran itu luar biasa cepatnya, kita sulit mengendalikannya. Maka dari itu kita berusaha mengendalikan diri, berusaha jaga indria kita, dan berusaha jaga sila kita. Dulu saya berpikir begini Bu, yang namanya berdana, memberi itu, nih tangan ngeluarin duit, celuk. Ketika dulu saya kecil, sama seperti Dede. Ternyata setelah kita belajar dharma, menjaga sila juga kebajikan, menjaga sila juga bentuk-bentuk kebaikan. Bahkan kebaikannya kalau dari sisi levelnya lebih tinggi ketimbang memberi, betul? Maka dari itu Romo, lakukan yang namanya jaga sila. Memang kita sekarang memang hidupnya mungkin pas-pasan, tapi kalau kita jaga sila, Ibu dan Bapak, kalau kita jaga pengendalian diri kita, maka kita bisa bahagia. Apalagi kita bisa memberi dan kita bisa juga jaga sila. Suatu hari ada mahasiswa saya datang ke bimbingan skripsi. Tiba-tiba ketika mau duduk, ya saya duduk, ada kelabang ya, ada kelabang ya, yang kakinya banyak tuh, gitu. Di depan saya dan di depan mahasiswa saya. Apa yang terjadi? Buru-buru saya ambil tisu, saya pindahkan. Pelajaran buat mahasiswa saya. Ya, walaupun mungkin dia Buddhis KTP atau mungkin bukan Buddhis, tapi dia lihat dosennya sama kelabang aja, dia nggak jahat, apalagi sama orang. Betul? Makanya Ibu dan Bapak, kalau ada kelabang, ada kecoa, segala macam, jangan sampai kita sakiti dan sampai kita bunuh. Karena kehidupan itu, nyawa itu sangat berharga. Kalau ada orang gampang nih bunuh plok, tepat, bisa jadi kehidupan mendatang dia umur yang pendek. Bisa jadi di kehidupan mendatang dia sakitan. Saya ingat dulu ketika saya kecil, di rumah saya tuh banyak nyamuk. Lalu ada ide bagaimana caranya supaya bisa nggak kena nyamuk. Zaman dulu nggak ada listrik, Ibu Bapak, pakai piring kaleng diolesin minyak tanah tuh, banyak. Waduh, betapa bodohnya saya sebelum mengenal. Maka kalau sekarang saya sakit-sakitan, bahkan mungkin umur saya pendek, saya harus bisa menerima kenyataan. Kenapa? Karena di masa lalu saya juga banyak melakukan kejahatan. Kalau ditanya nih Ibu Bapak, kejahatan sama kebaikan banyak mana yang sudah kita lakukan? Susah nebaknya Ibu dan Bapak, karena kita tidak pernah mencatatnya. Seperti
neraca, betul? Tapi barangkali banyak kejahatan yang sering kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Waktu kecil mungkin kita lupa kita suka mungkin mutusin sayap cakung buat main, ya. Kadang ada semut, kita tabas, serempet mati, misalnya gitu. Kita nggak tahu. Maka dari itu kalau kita sudah tahu jaga sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak membohong, tidak malu-malukan, yuk kita kendalikan diri kita, maka kita bisa bahagia. Setuju? Bukan cuma sekedar bicara, tapi kita harus banyak praktek juga. Nah, ibu bapak saudara-saudari, orang yang penuh semangat, selalu sadar, ya, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, dikatakan hidup sesuai dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Jadi orang baik itu bukan hanya diwihara, jadi orang baik itu bukan hanya di dhamma sala. Jadi orang baik itu setelah keluar dari dhamma sala, setelah kita mendengarkan dhamma, yuk kita berusaha menata hidup kita jadi orang yang jauh lebih baik. Ya. Kata Romo, kita coba jaga sila. Yuk setelah keluar dari ruangan ini kita jaga sila sama-sama. Bukan buat orang-orang, tapi buat kita sendiri, supaya kita bisa terjaga dari perbuatan, pikiran dan ucapan yang kita lakukan. Maka dari itu, dalam Dhammapada dikatakan salah satunya memiliki pengendalian diri. Ya. Jaga pikiran, ibu dan bapak, jaga ucapan dan jaga perbuatan. Jangan sampai menyakiti, merugikan diri sendiri dan menyakiti, merugikan orang lain. Ibu bapak saudara-saudari, yang keempat, ya, yaitu mengembangkan batin. Berusaha mengembangkan batin karena banyak cara untuk mengembangkan batin. Ini yang keempat, yaitu mengembangkan batin. Romo, bagaimana cara mengembangkan batin? Apakah harus duduk, mata terpejam? Tidak harus, ibu dan bapak. Karena apa? Karena itu salah satu bagian dari pengembangan batin. Betul, duduk, mata terpejam, betul, itu adalah bagian dari pengembangan batin. Tapi bukan satu-satunya. Bagaimana banyaknya Romo kalau itu bukan satu-satunya? Karena banyak sekali bentuk pengembangan batin. Kita sadar setiap saat pun itu sesungguhnya sudah pengembangan batin. Ya, seperti itu. Misal ketika pikiran kita ini jahat, ya kita nggak ada yang tahu nih pikiran kita jahat atau tidak kan? Hanya diri sendiri yang tahu. Kita waspada, oh ini pikiran jahat, ini tidak baik, tidak boleh saya lanjutkan. Maka menyadari itu merupakan bagian dari pengembangan batin. Jangan sampai pikiran ini sudah terlanjur buruk, kita teruskan, bahkan pecah. Kalau saya bilang ke dalam bentuk ucapan, pecah ke dalam bentuk perbuatan. Kan orang ribut, orang bertengkar itu gara-gara apa? Pertamanya dari pikiran, ibu dan bapak, keluar ke ucapan, ucapan keluar ke perbuatan. Betul ya ibu ya? Curiga sama suami, entah curiga ditanya, kamu dari mana aja? Kenapa pulangnya malam? Kenapa kalau lihat WA diumpetin? Wah, begitu kan? Dari curiga bisa ngomong, dari ngomong bisa berkelahi. Berkelahi di awal itu dari pikiran ke ucapan ke perbuatan. Main tangan kurang puas. Main apa? Kaki. Main kaki kurang puas. Main kayu kurang puas. Main balok mungkin. Main balok kurang puas. Main bola. Waduh, itu mah bisa masuk berita. Ya, maka dari itu ibu dan bapak berusaha mengembangkan batin. Salah satunya adalah menyadari pikiran yang baik, menyadari pikiran yang buruk. Ya, Romo, seperti apa lagi Romo? Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, kita ketika berjalan kita sadari sedang berjalan. Ya, ketika kita sedang memberi, sadari sedang memberi. Ketika kita sedang berucap, sadari kita sedang berucap. Ya, seperti itu. Nah, mulai berpikir positif, ibu dan bapak. Jangan curigaan.
Jangan berpikir negatif sama orang. Ya. Jangan berpikir negatif, berpikirlah positif. Ya. Mama marah sama saya, oh berpikir positif. Mama sayang sama saya. Oh dia nggak nanya sama saya, mungkin dia lagi sariawan. Oh dia melengos ketika saya tanya, oh mungkin dia lagi moodnya kurang bagus. Sehingga apa? Kita tetap jaga pikiran kita positif sama orang. Ya, istri saya hari ini marah-marah, oh ya mungkin dia lagi sayang sama saya. Oh mungkin dia lagi ada tamu misalnya gitu kan? Ya, namanya juga orang berpikir positif seperti itu. Membangun kesadaran setiap saat, bahkan kita bisa membangun meta karuna mudita dan bukti. Ini adalah praktek ibu dan bapak, bukan hanya sekedar teori. Maka dari itu ibu dan bapak, mari kita sama-sama mengembangkan diri kita untuk mengembangkan batin. Nah, sebagai penutup ibu dan bapak, jadilah manusia bahagia dengan 4 langkah, yakni memiliki rasa syukur dan puas, berusaha memberi, berusaha mengendalikan diri, senantiasa mengembangkan batin. Dimanapun kita berada, maka kita bisa bahagia. Jadi umat Buddha, jadi pengurus, jadi tokoh masyarakat, kita berusaha lakukan 4 langkah ini. Jangan membiarkan diri kita makin lama makin menderita. Karena salah memaknai kebahagiaan, karena keinginannya kebanyakan, lupa dosa mohanya dikembangkan, kita lupa diri. Yang ada hanya kita melewati waktu dan juga menghabiskan waktu. Sehingga kebahagiaan jauh dari hidup kita. Itulah yang saya sampaikan untuk kita semua. Semoga ini menjadi renungan dhamma. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Semoga berbahagia. Saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih kepada Romo yang atas sharing dhamma hari ini. Semoga kita semua bisa mempraktekkan kehidupan